Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Tasya Dewianti. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang regresi linear. Nah guys, pertama-tama apa sih regresi linear itu? Jadi, regresi linear adalah teknik atau metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau bebas. Balik lagi ke materi diagram pencar. Jadi, dengan diagram pencar, kita dapat menyelidiki ada tidaknya hubungan antara variabel bebas X dengan variabel terikat Y. Misal, kita mengumpulkan nilai pengamatan X dan Y. Pasangan X dan Y yaitu titik X, Y yang kita plot pada koordinat kartesius akan menghasilkan diagram pencar. Hubungan antara nilai variabel bebas X dan variabel terikat Y yang terlihat pada diagram akan membentuk sebuah pola. Pola yang terlihat dapat menyerupai garis lurus ataupun pola yang lain. Jika polanya menyerupai garis lurus, maka hubungannya disebut hubungan linear. Jika hubungan linear demikian ada, maka kita dapat berusaha merumuskan sebuah persamaan garis lurus yang disebut garis regresi linear. Garis regresi linear ini ditulis dalam bentuk Y topi A plus BX. Selanjutnya, pada persamaan Y topi sama dengan A plus BX, A dan B akan ditentukan dengan menggunakan nilai-nilai pengamatan yang dikumpulkan, dan Y topi merupakan nilai perkiraan atau ramalan dari variabel terikat setelah memberi nilai X yang diinginkan. Di sini ada rumus persamaan regresi yang dimana X sama dengan variabel bebas, Y sama dengan variabel terikat, A dan B sama dengan konstanta yang dapat diperoleh dengan rumus. Yang pertama, rumus B sama dengan N dikali sigma XI kali YI dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI yang dikuadratkan. Setelah itu ada rumus yang kedua yaitu rumus untuk mencari A sama dengan Y rata-rata dikurang B dikali X rata-rata. Selanjutnya ada tabel yang menyajikan tinggi badan dan juga ukuran sepatu 40 peserta didik SMAN 90 Jakarta. Di sini adalah soal dan pembahasannya. Nah, untuk soal yang pertama, gambarkan diagram pencarnya. Yang soal nomor 2, gambarkan perkiraan atau ramalan garis regresinya. Soal nomor 3, tentukan persamaan garis regresinya. Soal nomor 4, jika tinggi badan peserta didik adalah 140 cm, berapakah ukuran sepatunya? Nah, jika kalian ingin tahu, yuk simak terus. Nah, teman-teman, di sini udah ada soal nomor 1, yaitu gambarkan diagram pencarnya. Di sini sudah terlihat ada gambar diagram pencarnya. Untuk teman-teman, jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana sih menggambar diagram pencar yang benar, kalian bisa nonton video sebelumnya tentang diagram pencar. Nah, ini soal nomor 2, gambarkan perkiraan atau ramalan garis regresinya. Di sini kita dapat menggambar 3 ramalan garis regresi dengan cara menggabungkan atau menyambungkan antara titik-titik yang ada di paling kiri dengan titik yang ada di ujung paling kanan. Nih, bisa kita lihat yang pertama ini ada titik paling atas yang di sebelah kiri. Ini kita hubungkan ke titik yang paling kanan. Terus ini juga ada yang titik di tengah ini. Kita hubungkan kepada titik yang paling ujung. Dan ini juga titik yang paling bawah yang ada di sebelah kiri, paling kiri, kita hubungkan untuk ke titik yang paling kanan. Teman-teman, untuk lebih jelasnya lagi bisa kita lihat secara satu persatu. Di sini ada 3 ramalan garis regresinya. Nih, teman-teman bisa lihat. Yang pertama itu yang seperti ini. Yang warna merah, ini ini ramalan yang pertama. Ini yang warna biru, ramalan yang kedua, dan ini yang ketiga, ramalan yang ketiga yang berwarna kuning. Yang kita butuhkan adalah base fit. Kira-kira mana sih base fitnya? Teman-teman udah tahu belum sih base fit itu apa? Jadi base fit ini adalah garis yang paling tepat, teman-teman. Jadi di antara semua garis yang mungkin dibentuk, hanya ada satu garis yang paling tepat disebut sebagai garis base fit. Jadi dia di diagram pencar ini garis base fitnya yang adalah yang warna kuning. Next, kita akan menjawab soal nomor 3 yaitu tentukan persamaan garis regresinya.
Untuk menentukan persamaan garis regresinya, kita harus memodifikasi tabel dengan menambahkan tabel XI kali YI dan XI kuadrat. Di sini teman-teman bisa lihat kalau udah saya buat dengan cara tuh untuk menambahkan tabel XI kali YI itu bisa 152 dikali 37. Terus ini 152 kali 37 juga, 152 kali 38, 150 kali 36. Nanti dijumlahkan di akhir. Terus ini juga untuk menambahkan yang XI kuadratnya itu tinggal dipangkatkan 2 yang X-nya yaitu 152 pangkat 2, 152 pangkat 2, 150 pangkat 2, 154 pangkat 2, pokoknya yang seperti itu ya guys. Nah, terus di sini juga udah ada hasilnya, udah saya buat tabel-tabelnya. Kalian bisa modifikasi tabelnya sendiri kalau kalian kalau kalian ingin menjawab, kalian perlu melakukan hal ini ya guys. Nah, perlu diingat lagi rumus persamaan regresi, yaitu Y topi sama dengan A plus BX, yang dimana nilai B dan A bisa ditemukan secara masing-masing dengan B sama dengan N dikali sigma XI kali YI dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI yang dikuadratkan. Untuk mencari nilai A sama dengan Y rata-rata dikurang B dikali X rata-rata. Jadi untuk menemukan persamaan regresinya yang perlu dicari terlebih dahulu adalah nilai B, kemudian mencari nilai A, lalu kita dapat menemukan nilai Y topi. Nah guys, pertama-tama kita akan mencari nilai B. Untuk mencari nilai B, kita menggunakan rumus B sama dengan N dikali sigma XI kali YI dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI yang dikuadratkan. Selanjutnya B sama dengan, kita masukkan ya guys rumusnya, N sama dengan 40 dikali sigma XI kali YI sama dengan 275.847 dikurang sigma XI sama dengan 6.631 dikali sigma YI sama dengan 1659 dikurang N sama dengan 40 dikali sigma XI kuadrat sama dengan 1.102.753 dikurang sigma XI yang dikuadratkan yaitu 6.631 pangkat 2. Nah, selanjutnya B sama dengan hasil perkalian yang ada di atas yaitu 11.033.880 dikurang 11.829 dibagi 44.110.120 dikurang 43.970.161 sehingga menghasilkan B sama dengan 33.051 dibagi 139.959 sehingga menghasilkan B sama dengan 0,236147729. Jika dibulatkan menjadi 3 angka di belakang koma, B sama dengan 0,236. Selanjutnya B-nya udah ketemu, kita akan mencari nilai A. Nilai A dapat dicari menggunakan rumus A sama dengan Y rata-rata dikurang B dikali X rata-rata. A sama dengan tadi Y rata-ratanya sudah kita hitung yaitu 41,475 dikurang nilai B-nya itu adalah 0,236 dikali X rata-rata sama dengan 165,775. Selanjutnya perhitungan A sama dengan 41,475 dikurang hasil perkalian tadi 39,123. Hasil pengurangannya adalah A sama dengan 2,352. Sehingga dapat kita temukan nilai A sama dengan 2,352. Setelah kita menemukan nilai A dan B, selanjutnya kita bisa mencari nilai Y topi. Rumus Y topi adalah A plus BX, yang dimana kita bisa masukkan nilai-nilai yang sudah kita cari. Y topi sama dengan 2,352 ditambah 0,236 X dikali X ya guys maksudnya. Maka persamaan regresi linear data tersebut dapat dinyatakan dengan Y topi sama dengan 2,352 ditambah 0,236 dikali X. Oke guys, next kita bakal ke soal nomor 4, yaitu jika tinggi badan peserta didik adalah 140 cm, berapakah ukuran sepatunya?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat menggunakan persamaan regresi yang telah kita hitung tadi, yaitu Y topi sama dengan 2,352 ditambah 0,236X, yang dimana X tersebut diisi menggunakan angka atau variabel X-nya, yaitu 140 cm, yang akan kita tanyakan. Berapa sih ukuran sepatunya jika tinggi badannya itu adalah 140 cm? Jadi bisa kita masukkan Y topi sama dengan 2,352 ditambah 0,236 dikali 140. Y topi sama dengan 2,352 ditambah 33,04. Y topi sama dengan 35,392. Jadi jika tinggi badan peserta didik adalah 140 cm, maka perkiraan ukuran sepatunya adalah 35,392. Nah guys, itu saja materi regresi linear yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jangan lupa ya nonton video selanjutnya tentang korelasi linear dan koefisien determinasi. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.